Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ya ke mata kuliah Medan Elektromagnetik. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai kelanjutan dari materi di video sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ini kita cuma membahas dasarnya aja tentang apa sih bedanya elektrostatik dan juga magnetostatik. Terus kita juga belajar operator-operator dasarnya ya. Ada operator Curl dan juga teorema Stokes. Nah, sekarang kita akan melangkah satu langkah lebih maju dari sebelumnya. Kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar pada magnetostatic fields. Jadi kalau misalnya di elektrostatik nih, kalian kan masih ingat kan ya, ada yang namanya hukum Coulomb, yang mana dia tuh menunjukkan hubungan antar muatan. Nah, kalau di magnetostatik kita punya yang namanya hukum Biot-Savart, dimana hukum Biot-Savart ini kurang lebih ya, dia menunjukkan hubungan atau pengaruh dari arus pada suatu elemen. Elemen itu yang bisa dianggap kayak semacam ya bisa dibilang kawat konduktornya lah, seperti itu elemen, yang mana elemen ini dialiri oleh arus. Nah, terus kalau misalnya di elektrostatik kalian punya hukum Gauss yang menunjukkan, masih ingat ya, yang integral d.ds, atau ini kan d itu densitas magnetic densitas electric flux yang melintasi permukaan ds kan sama dengan kayak Q enclosed ya, kayak muatan yang dilengkapi oleh si ds nya itu sendiri. Nah, kalau di magnetostatik kita punya yang namanya hukum Ampere, dimana tadi kan di tabel sebelumnya kita udah lihat ya, bentukannya kurang lebih sama kayak ini, cuman bedanya d nya diganti menjadi h. Terus juga Q enclosed-nya diganti dengan E enclosed gitu, arus yang dilengkapi oleh permukaan yang kita tinjau kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu nih. Pertama kita akan bahas dulu tentang hukum Biot-Savart. Apa itu hukum Biot-Savart? Kalau secara kalimat, secara bahasa itu kurang lebih pengertiannya sama kayak yang ada di kolom kuning ini. Kalian bisa baca ya. Nah, tapi kalau secara matematis dan juga secara fisis itu kurang lebih kayak gini ya. Jadi kalau misal nih kalian punya elemen arus tuh anggap aja dia adalah suatu konduktor ya. Dimana ini yang melengkung ini nih, itu adalah elemen kalian. Anggap dia panjangnya itu adalah L, suatu L tertentu ya. Nah, terus si elemen ini, si konduktor ini, itu dia dialiri oleh arus. Nih di sini ada arus I, kayak gitu. Nah, kalau Biot-Savart dia akan mencoba melihat pengaruh dari si arus pada elemen ini terhadap suatu titik yang mau kita tinjau. Nah, kalau dia sih bilangnya kayak gini. Misalnya kita punya titik P nih di sini. Titik P. Nah, elemennya kan sebelah sini ya. Berarti kan ada jarak nih antara titik P dengan si elemen kita. Nah, dia sih bilangnya gini. Intensitas medan magnet DH di titik P ini DH, itu dia berbanding lurus terhadap perkalian elemen arus diferensial IDL. Jadi kalau misalnya kita punya elemennya L, itu kan kalau kita meninjau pengaruh dari ini dengan panjang yang sepanjang L itu kan agak ribet ya. Jadi kita perlu yang namanya melakukan sampling nih untuk di DL doang kayak gini. Jadi kalau misalnya ada IDL, itu artinya arus I yang melintasi suatu muatan terkecil DL ini kayak gitu. Itu dia kan hasil perkalian IDL dengan sudut alfa. Sudut alfa ini dia adalah sudut antara elemen dan garis titik P. Jadi kalau misalnya kita punya titik P di sini, sedangkan elemen kita sebelah sini, kalau kita kasih garis penghubung nih, itu kan sama aja kayak garis CR ini kan. Dia adalah garis penghubung antara titik P dengan elemen yang kita punya. Nah, alfa itu dia adalah sudut yang dibentuk dari elemen yang kita tinjau ini, ideal ini, terhadap garis yang menghubungkan mereka. Jadi alfanya di sini, itu ada sudut alfa. Nah, kayak gitu ya yang sebelah sini. Jadi perkalian dari ideal dengan sudut alfa itu berbanding lurus nih. Nah, tapi dia berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak R antara elemen dengan titik. Jadi berbanding terbalik dengan jarak sin-nya nih, R kuadrat. Jadi kalau misalnya kita bikin persamaan matematisnya, intensitas medan magnet kan kita simbolkan dengan DH. Kenapa di sini ada D? Karena kan kita meninjaunya juga untuk bagian terkecil DL doang kan ya, bukan L keseluruhan. Makanya di sini masih DH. Itu berbanding lurus, simbolnya kayak gini ya, kurang lebih. Dengan perkalian antara IDL nih terhadap sudut alfa. Di sini kita pakainya sin alfa. Kenapa nggak pakai cos?
Kenapa di sini pakai sin, kenapa nggak pakai cos? Ntar kita bahas ya. Nah, terus di sini berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak r-nya kayak gini. Jadi kalau secara matematis kurang lebih kayak gini. Nah, terus kalau biar kita bisa pakai si persamaan ini, otomatis si simbol berbanding lurus ini harus kita rubah menjadi sama dengan kan ya. Nah, cara merubah menjadi sama dengan itu kita harus menambahkan suatu konstanta proporsionalitas. Anggap aja konstantanya itu adalah si K ini. Jadi hubungan DH dengan yang lain-lain yang disebutin tadi itu sekarang dikalikan dengan K, dengan konstanta proporsionalitas. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya nih, kok di sini sudutnya dihubunginya dengan sin sih Bu, misalnya gitu. Kenapa nggak pakai cos? Kenapa nggak pakai tan? Nah, itu jawabannya itu kayak gini. Nih, kita kan mengalihkan si IDL dengan si titik P kan. Ideal kan DL tuh arahnya ke arah sana ya, ke arah sana. DL kan dia vektor ya. Sedangkan titik P kita ada di sebelah sini. Nah, si sin alfa itu dia berfungsi untuk istilahnya menyearahkan arah si DL ini biar dia arahnya sama kayak R yang sama dengan titik P yang mau kita tinjau. Kita rubah arah vektor ini. Nah, di pertemuan-pertemuan dulu awal banget, ingat kan ya, ada yang namanya cross product, ada yang namanya dot product untuk perkalian vektor. Nah, kalau cross product salah satu fungsinya itu untuk memindahkan atau membuat arah dari suatu vektor itu menjadi sama dengan arah vektor lainnya. Jadi kalau kita punya A cross B, itu artinya kita akan membawa arah si vektor A menuju arah si B gitu kan. Nah, kalau cross product ini kan dia perkaliannya ada perkalian sin sudut ya nantinya, sin alfa. Nah, kalau misalnya perkalian dot, itu dia pakainya cos ya, ini dot B, itu dia pakainya hubungannya dengan sudut adalah cos. Ingat kan ya, AB cos alfa dan juga yang sebelah sini AB sin alfa misalnya gitu. Nah, di yang kasus kita ini, kita kan akan membuat si IDL ini arus yang awalnya arahnya ke sana, dia agar bisa arahnya sesuai dengan titik yang kita tinjau. Jadi kita akan membawa arah vektor yang pertama ke arah vektor yang kedua, ke sebelah sini, ke si titik P. Berarti itu artinya kita perlu suatu operator untuk menyearahkan arah vektor kan ya. Dimana kita butuh yang namanya operator cross ini. Nah, operator cross kan tadi dia pakainya hubungannya sin ya. Nah, makanya sebelah sini kita pakai juga dia adalah sin alfa kayak gitu. Karena dia menunjukkan kita akan menyearahkan arah vektornya. Kita akan membawa arah vektor yang pertama agar menuju arah vektor yang kedua kayak gitu. Dimana yang titik yang kita tinjau ya di sini di titik P. Kayak gitu, makanya kenapa pakai sin. Nah, sebelah sini si DH ini kan dia masih bentukannya magnitudnya aja kan ya. Padahal kan sebetulnya DH itu adalah suatu vektor. Nah, agar operasi atau persamaan ini menjadi bentuk persamaan untuk vektor, itu kita rubah si ini, DL sin apa? Sin alfanya ini itu kita akan rubah menjadi suatu operator di vektor. Dimana tadi kan udah dibahas ya, sin alfa itu sama aja kayak perkalian cross. Ya, kalau di sini kita punya sin alfa, itu kita sama aja bisa bikin bahwa dia itu artinya adalah perkalian cross dari IDL dengan arah AR. Kenapa arah AR? Karena kan ke sebelah sini kan dia arahnya sama kayak vektor R ya, arah R. Sehingga kita akan mencoba merubah atau membawa arah vektor yang ini, yang IDL menjadi arah AR sini. Makanya di bentuk sini perkaliannya adalah IDL dicrosskan dengan AR kayak gitu. Terus di sini K-nya kemana? K-nya dia berubah menjadi 1/4 pi sini. Itu nih R kuadratnya tetap di sebelah sini, kayak gitu ya. Nah, terus si AR ini kita kan tahu ya dia namanya adalah unit vektor. Dimana unit vektor itu rumusnya kalau kita punya vektor nih, vektor R, dia sama aja kayak magnitudnya dikalikan dengan unit vektornya. Jadi kalau kita mau cari hubungan atau mencari persamaan unit vektor, dia sama aja kayak vektor R dibagi dengan magnitud dari R ya kan. Ini harus hafal nih, udah pasti hafal ya. Nah, kalau kita rubah AR ini menjadi bentuk yang seperti ini, nanti kita akan dapat persamaan yang sebelah sini. Jadi nanti adalah IDL dicrosskan dengan R, vektor R dibagi dengan 4pi R pangkat 3. Ini pangkatnya jadi nambah 1 karena sebelah sini ya dikalikan dengan magnitud R. Gitu. Ini adalah persamaan matematis untuk hukum Biot-Savart. Gitu, paham ya Biot-Savart itu apa? Nah,
Nih, saya tulis lagi di sini nih rumusnya Biot-Savart. Nah, paham ya tadi kayak gimana maksudnya? Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah mengenai arah dari si DH ini. Nah, untuk menentukan arahnya itu seperti apa? Tadi kan kalau DH kan dia sebetulnya perkalian dari vektor DL dengan vektor yang arah R ini ya, atau vektor R-nya itu sendiri. Nah, arahnya ke arah mana? Itu kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Jadi selain menggunakan prinsip perkalian ini, cross ini kan sama aja kayak perkalian, kayak curl gitu ya, operator curl. Itu kita juga bisa melihat secara kasat mata lah istilahnya mah, arah dari DH ini dengan melalui aturan tangan kanan atau aturan screw. Sama kayak di elektrostatik ya kurang lebih. Nah, cuma kalau untuk aturan tangan kanannya, kalau di elektrostatik, misal nih kita punya konduktor nih yang panjang ini. Dia dialiri arus ke arah sana, ke arah atas. Nah, tangan kanan kita yang berfungsi untuk menunjukkan arah arus itu adalah jempol, ibu jari ini sini. Nah, sisa-sisa jari yang lainnya kita bikin dia untuk melingkar di mana arah lingkaran ini dia sama aja kayak arah si medan magnetnya itu sendiri, si DH-nya. Kayak gitu. Aduh, lobet. Nah, terus kalau untuk yang pakai screw sama aja ya kurang lebih. Jadi sini nih yang ujung screw ini kita tunjukkan sebagai arah I-nya, dan kalau untuk arah medan magnetnya kita putar si screw-nya itu agar lebih kenceng gitu. Berarti kan akan putarannya kan ke arah sini kan, ke arah kanan sini. Kayak gitu. Sebentar saya ngecas dulu. Nah, paham ya arahnya gini pakai aturan tangan kanan. Nah, kalau misalnya nih tunggu. Nah, kalau yang di aturan tangan kanan ini kan berarti kurang lebih kalau kita punya gambar kayak gini, berarti arah DH kita itu adalah keluar ya dari bidang slide ini ya kan, muternya ke arah luar. Nah, biar lebih gampang cara nunjukin bahwa si DH ini arahnya keluar, kita punya yang namanya simbol kayak gini. Ada buletan yang dalamnya titik, juga ada buletan yang dalamnya X kayak gini. Kalau dalamnya titik, dia menunjukkan bahwa si vektor itu dia keluar dari bidang yang kita tinjau. Sedangkan arahnya X gini, berarti dia masuk ke bidang yang kita tinjau. Jadi kalau bentukan tadi DH-nya kayak gini, kita bisa nulis juga nih, kan dia DH-nya keluar ya. Kita bisa bikin gini di sini. Titik ini dia adalah DH. Nah, kalau ada bentuk kayak gini, kan harusnya udah paham nih kalau si DH ini dia arahnya keluar dari bidang kita atau dari slide kita lah, kayak gitu arahnya. Paham ya? Ingat ya bedanya yang ini, simbol yang ini, dan juga simbol yang ini gitu. Dia berlaku juga nih untuk menunjukkan arah vektor dari E gitu, dari I, nggak cuman untuk arah vektor H aja. Untuk semua vektor sih sebetulnya bisa pakai simbol yang sebelah sini kayak gitu. Nah, terus sekarang kalau tadi kan kita ngebahasnya semuanya tentang elemen yang dia merupakan, anggap aja kawat konduktor ya, garis lurus kayak gini. Nah, sebetulnya hukum Biot-Savart itu tidak hanya bisa diaplikasikan kalau emang elemen arusnya garis kayak gini, tapi bisa juga untuk elemen arusnya berupa bidang permukaan kayak gini, kayak gitu. Bisa juga berupa volume kayak gini, gitu ya, bidang yang kita tinjaunya. Nah, nanti bedanya itu otomatis ada di elemen arusnya. Ya, kalau misalnya awalnya adalah IDL, arus I yang melintasi daerah terkecil DL. Kalau untuk yang di permukaan kita ada yang namanya K. K itu kayak semacam densitas arus permukaan. Di sini DS itu adalah permukaan terkecil yang kita tinjau. Dan kalau untuk volume sama nih, ada J. J itu densitas arus volume, dan dV-nya itu adalah volume terkecil yang kita tinjau. Kayak gitu. Jadi nanti di hukum Biot-Savart-nya otomatis akan berubah ya. Jadi kalau misalnya yang tadi bentukannya kayak gini nih, IDL cross AR untuk yang elemen arusnya garis atau kayak kawat panjang gitu. Nah, kalau misalnya elemen arusnya berupa suatu permukaan, nanti idealnya tinggal dirubah menjadi KDS. Terus kalau misalnya arusnya itu terdistribusi dalam suatu volume misalnya, dia akan berubah menjadi JdV gitu di sininya, kayak gitu. Nah, di sini ada integral, tahu kan ya kenapa? Karena kan ini kan tadi masih berupa DH ya. Nah, kalau kita mau cari H secara keseluruhan, otomatis tinggal kita integralkan aja ya si DH-nya.
integralkan si DH. Nah, kalau misalnya elemen atau arus kita ini terdistribusinya pada satu garis lurus, di sini kan berarti ideal ya. Berarti nanti integralnya adalah integral terhadap lintasan aja nih satu. Nah, tapi kalau misalnya arusnya itu terdistribusi dalam suatu permukaan atau KDS kayak gini, nanti integralnya akan terhadap S, otomatis akan 2 dimensi di sini integralnya. Nah, kalau yang V nanti akan ada integral 3 dimensi, kayak gitu bedanya ya. Paham ya? Nah, sekarang ini contohnya nih, kalau misalnya kalian masih bingung dipakainya gimana sih cara ngitungnya. Nah, misal nih kita punya suatu garis lurus nih di sumbu Z, dia dari titik A sampai titik B nih panjangnya. Nah, di konduktor ini dialiri arus I nih misalnya ya. Nah, itu sekarang ditanya adalah medan magnet di titik P. Medan magnet kan dia H ya. Kalau kita mau cari H, otomatis pakai hukum Biot-Savart ya kan. Nah, pertama kita tahu ya kalau misalnya fungsi persamaannya itu kayak gini nih. Gini, kita kan arusnya juga dia ada di garis lurus, berarti di sini pakai IDL ya kan. Nah, cara ngitungnya pertama-tama untuk I kan dia konstanta ya, pasti nanti di soal udah tahu nih berapa I-nya. Terus R-nya pun ya kita lihat si R-nya. Jadi pertama-tama gini dulu nih pertama. Kita butuh tahu DL-nya itu apa, terus kita juga butuh tahu vektor R-nya itu seperti apa. Kalau vektor R-nya udah tahu, nanti kita bakal bisa tahu berapa magnitud si R-nya ya kan. Nah, pertama kita tinjau dulu si DL. DL ini kan dia sama aja kayak daerah terkecil dari elemen yang kita punya. Kalau kita punya elemennya di sumbu Z gini, kita misal anggap aja DL-nya sebelah sini nih. Sebelah sini DL. DL ini kan dia karena ada di sumbu Z sama aja kayak DZ arahnya ke arah AZ kan ya. Sehingga di sini DL-nya adalah DZ AZ gitu. Nah, terus sekarang kita mau cari R-nya itu apa? R-nya kan jarak dari elemen yang kita tinjau ke titik P-nya ya, titik P yang mau kita cari, H-nya itu di mana. Nah, di sini P ini dia anggap aja dia ke sumbu rho gitu ya. Ini sumbu rho ya, bukan sumbu Y gitu sebelah sini. Berarti ke arah depan lah ya sumbu Y. Kalau ini into the page berarti ke arah dalam lah, ke sana ya, ke belakang sana. Si arah rho-nya ini. Nah, si R itu kan rumusnya adalah titik tujuan diambil titik awal. Titik tujuan kita kan di arah rho ya, anggap aja dia adalah rho di arah arrow nih titik tujuannya. Titik awal kita ada di sini, anggap aja misalnya nih panjang dari sini, panjang dari titik 0 ke si titik yang kita punya ini adalah Z nih misalnya, sehingga nanti dikurangin dengan ZAZ kayak gitu. Nah, kita udah dapet nih DL dan juga vektor R-nya. Sekarang yang mau kita cari adalah ini cross-nya, DL cross R. Kita akan mengcrosskan si vektor ini dengan si vektor ini. Caranya gimana? Itu bisa pakai curl tadi, operator curl. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua ya sama aja sih, cuma sebenarnya ini lebih gampang. Kita kan mau mengcrosskan DL dicrosskan dengan R. DL itu kan adalah DZ AZ ya. Ini sebenarnya cara tricky sih, biar lebih mudah. Kalau kalian misalnya belum hafal nih operator curl itu kayak gimana. Ini sedangkan R-nya itu adalah Z, ini Z ya, Z AZ gitu. Tulisan bagus bener gitu. Nah, kalau kalian mau cari hasil cross ini, kalian satu-satu dulu nih. Pertama ini ke sini di-crosskan, terus yang kedua si ini di-crosskan ke sebelah sini, ke Z. Nah, tapi kita harus ingat nih, kalau yang namanya perkalian cross itu di sini kan kita mau mengcrosskan vektor AZ terhadap vektor A rho ya. Ini kalian harus lihat lagi nih, kalau mengcrosskan itu kan artinya kita ngebawa arah Z ke arah rho. Dimana perkalian Z terhadap perkalian vektor Z terhadap vektor rho itu akan sama aja kayak, coba pakai prinsip tangan kanan, masih ingat nggak? Z ke rho sama aja kayak apsi ya. Ini kalau misalnya kalian masih bingung kenapa kok ini arahnya jadi apsi, coba kalian buka lagi deh yang tentang materi sistem koordinat. Jadi kalau kalian punya vektor AZ dicrosskan dengan vektor A rho, itu akan sama aja kayak apsi. Caranya kalian bisa pakai ini tadi, pakai tangan kanan ya, rule tangan kanan tadi. Jadi kalian bawa arah Z ini ke arah rho kayak gitu. Nanti si jempol ini dia akan menunjukkan ke arah psi gitu. Terus yang kedua nih, si AZ dicrosskan juga terhadap AZ. Nah,
Ini kan kalau perkalian cross kan dia sama aja kayak nanti ada perkalian sin dari sudutnya ya. Ini kan kalau di sini awalnya AZ ke arah AZ lagi, berarti alfanya 0 ya sudutnya. Nah, sin dari 0 itu akan sama dengan 0 kan ya, sin dari 0 akan sama dengan 0. Nah, makanya nanti kalau misalnya, nanti hasilnya DZ AZ dikeluarkan dengan min Z AZ itu akan sama dengan 0 di sini. Karena perkalian vektornya juga dia udah menunjukkan 0, hasilnya 0 gitu ya. Nah, jadi nanti hasil crossnya ini tinggal yang bagian sini doang, yang hasil AZ dikrosskan terhadap A rho. Jadi nanti akan sama dengan rho DZ arahnya adalah A rho A psi. Kayak gitu. Itu cara gampangnya nih buat operator curl ya. Begini. Jadi sebelah sini dl cross r-nya adalah rho DZ arah A psi gitu. Nah, buat cari magnitude R-nya tinggal biasa ya, akar dari si ini kuadrat ditambah si ini kuadrat ya. Kayak gitu. Nah, karena di sini adalah pangkat 3, jadi sebelah sini kita pakai 3/2. Per 2 kan dari akarnya ya. Kayak gitu. Jadi kalau udah tahu dl cross R-nya kayak gini, kita tinggal masukkan lagi ke persamaan umumnya, dh-nya. Jadi h-nya itu adalah integral dari dh, di mana dh-nya itu akan sama aja kayak nih arus I dikalikan dengan dl cross R. dl cross R kan sama aja rho dz A psi ya. Jadi di sini ada rho dz dikalikan dengan A psi dibagi dengan 4pi R pangkat 3. 4pi ini adalah magnitude R-nya. Di sini ada pangkat 3 di sini. Kayak gitu. Ini adalah H-nya. Sampai sini paham ya? Paham sih harusnya. Nah, sampai sini itu bisa dibilang sudah hampir selesai cara mencari medan magnetnya, cuman belum afdol. Kenapa belum afdol? Karena kan di sini kita punya H-nya ini arahnya arah psi ya. Psi kan dia satuan sudut. Sedangkan elemen-elemen kita di dalam sini kita punya rho, kita punya z juga nih, dua variabel. Dimana mereka kan satuannya bukan suatu satuan atau bukan besaran sudut ya, melainkan besaran panjang. Nah, biar lebih afdol, kita akan merubah nih si elemen z-nya ini biar dia menjadi suatu elemen sudut. Nah, yang rho-nya kenapa nggak dirubah? Sebenarnya bisa sih, kalian bisa merubah rho-nya atau bisa merubah z-nya, tergantung kalian enaknya gimana. Yang penting ntar bagian dalam sini tinggal hanya tersisa satu elemen dan juga dimana dia ada hubungannya dengan si sudut ini, besaran sudut gitu, karena arahnya kan menuju psi ya, menuju besaran sudut psi. Gimana cara merubahnya? Kita lihat dari gambar ini. Jadi kalau yang awal tadi ini sama kayak tadi ya gambarnya, cuman saya pindahin ke sini. Nah, cara merubah si besaran rho ataupun z-nya atau dan dz-nya tadi menjadi besaran sudut, yaitu kita tinjau aja kayak gini. Jadi tadi kan kita pasti punya namanya alfa ya, sudut alfa, yaitu jarak dari dl terhadap atau sudut dari dl terhadap titik P yang mau kita tinjau. Nah, kalau kita udah punya alfa, kita akan coba cari juga nih sudut-sudut yang lain, yaitu dari titik ini. Titik awalnya kan si konduktor kita di titik A ya. Nah, anggap aja dari titik A ini ke titik P, dia sudutnya adalah alfa 1. Dan dari titik akhirnya ini, dari titik B ke titik P yang kita tinjau, anggap sudutnya adalah alfa 2. Kayak gitu. Nah, terus sekarang tadi kan kita anggap Z itu adalah jarak dari titik 0 ke DL ya, Z ini. Terus juga dari titik 0 ke arah ke titik P yang kita tinjau, itu anggap aja dia ada di sudut rho, dimana panjangnya adalah rho gitu kan. Nah, berhubung kita mau merubah salah satu variabel ya antara rho maupun Z, berarti kita akan cari nih hubungan si sudut ini, sudut alfa ini terhadap Z dan juga si rho-nya. Kayak gitu. Nah, hubungannya kayak gimana? Itu kita bisa balik lagi ke rumus ini. Ingat gak sih kalau ada yang namanya sin, itu adalah demi depan per miring ya. Aduh, ini nulisnya lama nih. Demi ya. Sin kalau tan itu adalah, kalian ini bisa baca kan ya, sama dengan desa depan per samping. Nah, kalau cos itu adalah sami ya, samping per miring. Ini tulisan, ini anggap aja ini tulisan engineer ya, kayak begini nih. Baca ya sin tan cos. Nah, sudut alfa kita, kalau sudut alfa kita di sini, kita punya garis depannya dia kan berarti yang ini ya, si rho ini. Dan garis sampingnya itu adalah ini, si z-nya. Nah, cari deh yang butuh depan sama samping itu apa.
otomatis yang sini kan yang tan, karena tan itu adalah depan per samping. Jadi kita bikin di sini hubungannya adalah tan dari alfa, yaitu garis depannya dia si rho-nya ini dibagi dengan garis sampingnya dia z-nya, rho per z gitu, kayak gini. Nah terus berhubung di sini ada z dan juga ada dz, kita pertama cari dulu aja untuk variabel z-nya. Z-nya ini kita kali silang ya, sama aja kayak rho per tan alfa kan, tan alfanya pindah ke bawah sini. Nah 1 per tan alfa itu sama aja kayak kotangan alfa, betul gak? Betul ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat lagi deh materi tentang apa tuh namanya, trigonometri kayak gitu. Jadi z itu di sini akan sama aja kayak rho kotangan alfa. Nah dz-nya itu berarti turunan dari si ini, turunan dari si z ini, turunan dari kotangan. Kalau kalian mau cari di Google itu sama aja kayak minus kosekan kuadrat alfa kayak gitu. Jadi sini tinggal dikalikan dengan rho-nya ya, dz-nya itu. Nah terus ini kan dia z dan dz-nya udah menjadi suatu besaran yang ada hubungannya dengan sudutnya, sudut alfa ini. Terus juga dia ada hubungannya dengan si rho ini. Jadi ya udah kita nggak usah rubah si rho-nya yang awal tadi, si rho yang ini nggak usah kita rubah karena kita mau bikin si bagian dalam sini integralnya ini menjadi satu variabel aja gitu. Udah pakai variabel rho ya. Nah jadi sebelah sini kalau kita udah dapet z dan dz-nya, kita rubahlah si dz ini pakai persamaan yang ini, dan juga si z yang bawah sini itu pakai persamaan yang sebelah sini. Ini kalau kalian bagian bawahnya bingung kok nih jadi kayak begini sih gitu bentukannya, kalian bisa lihat di persamaan di hubungan trigonometri ya. Ini kan kita akan menjumlahkan rho kuadrat ditambah dengan rho kuadrat kotangan kuadrat alfa gitu. Jadi kalau kalian utak-atik terus dikalikan dengan 3/2 ini akan berubah menjadi kayak gini, itu kurang lebih kayak gitu. Ini minusnya dia jadi pindah ke depan ya, si minusnya ini nih pindah ke sebelah sini kayak gitu. Jadi dz sama z ini udah kita rubah. Terus sekarang tinggal kita integralkan. Ini kan kita bisa ilangin ya akar kuadratnya, ini tinggal 1 juga nih bagian bawah. Terus habis itu ini rho-nya juga ini hilang, ya ini tinggal 1 nih, 1 per rho. Makanya sebelah sini rho-nya pindah keluar. I-nya juga kan dia konstanta, jadi kita keluarin di sebelah sini ya, udah kita keluarin. Jadi integralnya tinggal 1 per kosekan alfa. 1 per kosekan itu sama aja kayak sin alfa kayak gitu. Nah alfanya batasnya dari berapa sampai berapa? Otomatis batasnya dari titik awal dia ke titik akhir dia. Titik awal kan tadi sudutnya alfa 1 ya terhadap titik P, dan titik akhir sudutnya adalah alfa 2. Makanya integralnya dari alfa 1 ke alfa 2 kayak gitu. Nah integral dari sin alfa, inget ya, minus cos alfa. Makanya sebelah sini negatifnya jadi hilang, terus ininya cos dari alfa 2 diambil cos dari alfa 1 kayak gitu. Jadi ini adalah kurang lebih medan magnet di titik P yang diakibatkan oleh arus yang mengalir pada suatu elemen atau suatu konduktor yang berada di sumbu Z kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya elemennya itu berupa garis, nanti rumus si H-nya, medan magnetnya ya akan seperti ini kayak gitu rumusnya. Cuma nanti bedanya ada di bagian sininya, bagian apsinya, dan juga ada di ini rho-nya ya. Rho-nya kan tergantung ya jaraknya berapa, beda-beda kan di setiap soal, di setiap kasus kayak gitu. Nah apsinya itu apa, nanti kita bahas ya. Sekarang kita akan bahas dulu gimana sih kalau misalnya si konduktornya ini dia semi infinite. Apa itu semi infinite? Jadi kan kalau yang dicontoh tadi kan kita bikin dia finite ya, dari titik A ke titik B nih panjangnya. Kalau semi infinite kita bikin titik A nya tuh di sini misalnya di titik 0, dan titik B nya itu sangat panjang, kata hingga gitu si sumbu Z nya. Jadi nanti posisinya kayak gini ya, A dan juga B nya. Nah bentuknya nanti sebetulnya sama kayak ini, cuma nanti besar alfanya akan beda ya. Jadi kalau misalnya untuk kasus semi infinite, alfa 2 nya semi infinite, alfa 2 kan dia sudut dari titik akhir ini kan. Kalau dia titik B nya jauh banget, misal di sini nih, di titik B sini, kalau misalnya kita bikin garis lurus ke sini ke titik P, dia kan kurang lebih si sudut sebelah sini akan mendekati 0 ya, akan mendekati 0 derajat. Ini adalah sumbu Z nih, kalian bisa anggap ini, bisa kan ya, ini adalah sumbu Z, adalah sumbu Z gitu. Dia di sini sudutnya adalah 0 derajat ya kan, makanya sebelah sini alfa 2 ini sudutnya 0 derajat. Nah kalau yang untuk di titik A nya itu bisa kita lihat di sini,
A nya kan sebelah sini ya, jadi titik 0. Dia kan sudut ke titik P itu dia adalah 90 derajat ya di sini. Makanya sebelah sini adalah alfa 1-nya 90 derajat. Terus sekarang tinggal kita masukin aja ke rumus yang tadi. Ini cos 0 kan 1 ya. Sedangkan cos 90 derajat adalah 0. Jadi nanti 1 diambil 0 tinggal 1. Makanya hanya tinggal I per 4 pi rho arah apsi kayak gitu. Terus kasus yang terakhir, kalau misalnya si konduktornya infinite, artinya A-nya di min infinite dan B-nya juga di infinite juga, di tak hingga. Nanti sudut yang B-nya sama kayak tadi akan membentuk sudut 0 derajat, dan sudut yang A-nya akan membentuk sudut 180 derajat. Nah ini tinggal kita masukin deh ke rumus ini. Cos alfa 2-nya kan tadi alfa 2-nya 0 derajat, berarti cos alfa 2 adalah 1. Diambil alfa 1-nya 180, cos 180 adalah min 1 ya, min 1. Ini nanti dijumlahin di sini adalah tinggal 2, berarti ntar adalah 2 dikali I per 4 pi rho. 2-nya dihilangin, disederhanain, jadi berubah menjadi I per 2 pi rho arah besi. Kayak gitu. Ini untuk yang garis yang infinite. Nah, kalau kalian punya si garisnya itu misalnya bukan di sumbu Z nih, di sumbu X misalnya si konduktornya. Sedangkan titik yang kita tinjau ada ini sumbu Y ya. Misalnya di sumbu Y, terus misalnya titik yang kita tinjau ada dia di sumbu X di sini. Nah, berapa sih cara cari medan magnet di titik sini? Itu rumusnya sama kayak ini. Jadi kalau misalnya garisnya itu adalah infinite pakai rumus ini, kalau garisnya semi infinite pakai rumus yang ini, sedangkan kalau garisnya infinite pakai rumus yang ini. Bedanya itu ada di arah ininya, apesinya. Jadi apesi itu dia kan sebetulnya adalah cross dari AL di-crosskan dengan A rho ya. Jadi hasil cross dari vektor si DL ini terhadap sini arah P-nya. P-nya kan dia arahnya arah rho ya. Kayak gitu, dia kan berarti bisa dapat arah besi ini. Nah, kalau di kasus kita tadi kebetulan AL-nya itu ada di sumbu Z, arah AZ. Makanya sebelah sini kalau kita punya AZ di-crosskan dengan A rho, dia akan menghasilkan apesi ya, apesi kayak gitu. Nah, kalau misalnya di kasus yang baru ini, kalau misalnya AL-nya atau L-nya ada di sumbu Y, berarti kan di sini kita kalinya AY di-crosskan dengan misal titik P-nya itu di sini ya, di sumbu X, berarti arah AX. Nah, sini. Jadi AY di-crosskan terhadap AX itu sama dengan apa? Udah inget apa ya? Min AZ ya. Kalau misalnya ini sama dengan min AZ kayak gitu. Jadi nanti si arahnya ini, arah medan magnetnya, kalau emang kasus yang baru ini dia akan berubah, bukan apesi lagi tapi minus AZ kayak gitu. Jadi apesi ini sebenarnya dia menyimbolkan atau merepresentasikan perkalian dari vektor si DL kita, arah vektor DL kita terhadap arah titik yang mau kita tinjau nih, si unit vektornya itu di mana. Kayak gitu. Paham ya? Semoga paham. Ini contoh yang kedua nih, misalnya kita diminta mencari H di titik 0,005 di sini ya, Z-nya 5, terus disebabkan oleh arus 10 ampere pada sumbu X. Sumbu X-nya ini, anggap sumbu X-nya tuh dia garisnya finite ya, dari titik 0 sampai titik 2, arusnya 10 ampere. Cara cari H-nya, kalau untuk garis yang finite pasti pakai rumus yang ini ya, I per 4 pi rho ini dikalikan dengan cos alfa 2 min cos alfa 1. Arahnya arah pesinya kemana nanti akan kita bahas. Pertama kita akan cari dulu ininya nih, si sudut-sudutnya. Alfa 2 kan dia sama aja kayak sudut di titik akhirnya ya. Jadi nih alfa 1 udah biar gampang. Alfa 1 itu dia sudut antara titik awal konduktor kita terhadap titik yang mau kita tinjau. Kalau misalnya sudut kita kan di sini ya titik awalnya, terus titik yang mau kita tinjau ada di sebelah sini 5. Dia kan sudutnya 90 derajat kan, makanya sebelah sini kita punya cos alfa ini, cos alfa 1 sama dengan cos 90 derajat itu adalah 0 ya kan. Nah, terus untuk yang alfa 2 nya, alfa 2 kan dia sama aja kayak ini ya, jarak dari titik B kita, titik akhir ke titik yang mau kita tinjau. Titik akhirnya kan di sini ya, titik yang mau kita tinjaunya ini, makanya sudutnya itu adalah yang sebelah sini, alfa 2.
Nah, alfa 2 nya berapa? Itu kata lagi nih, kita kan mau carinya cos alfa 2. Cos itu kan sin tan cos, sama aja kayak depan per samping ya. Depannya dari dia kan ini ya, rho ini. Sin tan cos kayaknya samping per miring, samping per miring. Cosnya samping per miring, sampingnya kan sebelah sini ya, yaitu 2 nih, sebelah sini. Dan miringnya itu adalah Pythagoras di sini. Akar dari 2 kuadrat kan 4 ditambah nih, dia kan sebelah sini 5 ya. Tambah 5 kuadrat 25. Jadi sama dengan akar dari 29. Jadi cos dari alfa 2 ini sama aja kayak 2 per akar 29. Nah ini. Gitu. Nah, terus cos ini udah kita dapet, kita cari rho-nya nih sekarang. Rho itu kan jarak dari titik 0 ke titik P kita ya. Rho itu adalah jarak dari titik 0 ke titik P yang kita tinjau. Di sini berhubung P-nya di sini, di Z sama dengan 5 dan 0-nya di sini, otomatis rho-nya itu adalah Rho-nya itu adalah 5 kan. Makanya di sini kita punya rho-nya 5. Nah, terus sekarang kita akan mencari apesinya nih. Apesi kan dia perkalian dari vektor L dikalikan terhadap vektor titik yang kita tinjau. L kita ada di sumbu X nih. Makanya AL-nya itu adalah AX di-crosskan dengan si titik yang kita tinjau. Dia ada di ini, arah arrownya itu kan ada di sumbu Z ya. Berarti di-crosskan dengan AZ. Nah, X di-crosskan dengan Z, kita pakai aturan tangan kanan lagi, sama aja kayak minus AY. Kayak gitu. Nah, kalau udah dapet semuanya, tinggal kita masukin aja ke rumus yang ini. Jadi I-nya kan tadi 10 ya. 10 per 4pi, rho-nya itu adalah 5, dikalikan dengan cos alfa 2 nih. 2 per akar 29. Diambil dengan cos alfa 1-nya 0 dan apesinya menjadi minus AY. Sini terus kalian jumlahin, ntar kayak gini nih dapetnya. Kayak gitu. Paham ya? Semoga paham. Dan ini contoh terakhir, example 3. Terakhir. Misal sekarang ini lintasan atau elemen yang kalian punya itu bentuknya adalah sirkular. Nih, ngelingkar sini. Dimana persamaannya adalah kayak gini. Nah, kalau persamaan lingkaran kayak gini, kalian inget ya, kalau sebelah sini itu dia menunjukkan adalah R kuadrat, ya kan, di pelajaran SMP nih. Jadi ntar kalian punya si R-nya itu adalah 3. R itu kan di sini dia disimbolkannya oleh rho ya, jarak dari titik 0 ke lintasan kita. Jadi kita punya rho kita adalah 3 ya, untuk yang kasus ini. Terus arusnya adalah 10 ampere sepanjang apesi, dia kan melingkar ke sana, berarti dia arahnya arah apesi. Dicarinya adalah H di titik 0,0,4 dan juga di 0,0,4. Nah, sama kayak tadi. Jadi berhubung ini lingkarannya adalah lingkaran yang finite ya. Jadi kita pakai lagi rumus yang ini, yang H-nya yang ini. Gitu. Nah, sebentar. Nah, tapi kalau misalnya kalian bingung nih, ini kan cosnya bingung ya, antara cos alfa 2 dan cos alfa 1-nya kayak gimana, kalian bisa pakailah rumus secara umumnya. DH itu yang ini nih, rumus awalnya nih. Ini kan DH sama dengan IDL cross R per 4PR pangkat 3. Atau sama kayak sebelah sini nih. Kalian pakai rumus umumnya aja kalau untuk kasus-kasus yang bentukan lintasannya aneh ya, bukan garis lurus lagi. Nah, dari sini kita otomatis butuh I-nya kan udah ada ya, 10 ampere. Nah, kita akan cari dulu DL-nya. DL kita, lintasan kita kan melingkar ya. Anggap aja DL-nya sebelah sini. DL ini dia bentukannya adalah rho D apesi apsi. Tahu kenapa kayak gitu? Kan bisa lihat lagi di sistem koordinat silindrikal. Jadi kalau misalnya kalian punya bentukan busur kayak gini, dia kan besarnya itu adalah rho dikalikan dengan D apesinya ya. Apesi kan ke arah sana. Dan juga arahnya adalah arah apesi nih ke sana. Makanya DL kita adalah rho D apesi. Terus R-nya R-nya itu jarak dari titik yang kita tinjau ke titik DL kita. Yang kita tinjau kan semuanya ada di sumbu Z ya. Di sini Z-nya doang yang berubah. Jadi anggap aja titik Z-nya itu di titik H. Jadi kita punya HAZ sebetulnya ya diambil dengan titik DL ini. DL kan ada di jarak rho ya dari titik 0. Rho dengan arahnya adalah sana ke arrow. Jadi sama aja kayak HAZ diambil dengan rho arrow gitu untuk R-nya. Terus kita udah punya semuanya, tinggal kita lakukan operasi yang ini dulu nih, DL di-crosskan dengan R. Nah, yang ini karena agak ribet ya, sebenarnya bisa sih pakai cara yang tadi yang lebih mudah, cuma biar kalian bisa kenal
operator curl. Di sini saya coba hitungnya pakai operator curl. Itu kan berarti DL dikeraskan dengan R, kita pakai curlnya adalah ini A rho A psi AZ di sininya. Terus ini pertama ini untuk yang DL-nya dulu, faktor DL. Faktor DL kan dia rho D psi ya, arah psi. Makanya sebelah sini yang arah rho-nya 0, terus yang ini arah A psi-nya adalah rho D psi dan arah AZ-nya 0. Selanjutnya kolom terakhir kita isi untuk faktor R. R-nya kan ini ya, min rho A rho tambah HAZ. Berarti di arah A rho kita punya min rho dan arah AZ kita punya H.